Pernah nggak sih kalian ngeliatin laporan keuangan terus ngerasa, ini apaan sih angka semua? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu laporan yang paling penting, yaitu laporan arus kas. Khusus buat kalian yang lagi mendalami akuntansi, ini bakal jadi semacam kunci rahasia buat ngeliat cerita di belakang semua angka itu. Kalau kita jujur, dokumen ini emang kelihatan serem ya kan? Penuh angka, istilahnya aneh-aneh. Tapi, coba deh kita ubah cara pandangnya. Anggap aja ini bukan laporan yang kaku, tapi sebuah peta harta karun. Setiap angkanya itu petunjuk. Petunjuk yang nunjukin kemana uang perusahaan pergi, dari mana datangnya, dan yang paling penting, kenapa semua itu terjadi. Dan itulah misi kita hari ini. Kita mau belajar baca cerita di balik angka-angka itu. Biar kita benar-benar bisa ngerasain denyut nadi keuangan sebuah perusahaan. Ini bukan soal ngapalin rumus, tapi soal ngerti narasinya. Oke, kita bakal bedah ceritanya jadi 3 babak utama. Pertama, kita lihat mesin operasionalnya. Terus kedua, gimana mereka investasi buat masa depan. Dan ketiga, strategi pendanaan mereka. Yuk kita mulai petualangannya. Oke, babak pertama, kita langsung masuk ke jantung perusahaannya, aktivitas operasi. Disinilah kita bakal tahu bisnis inti mereka itu beneran mesin cetak duit atau enggak. Kita mulai dari laba bersih. Angkanya di sini, 23.630 juta dolar. Gede banget kan? Kelihatannya bagus, tapi ingat, ini baru awal dari cerita kita. Nah, sekarang coba lihat ini. Arus kas dari operasi ternyata 87.188 juta dolar. Tunggu, itu hampir 4 kali lipat dari laba bersihnya. Nah loh, kok bisa? Perbedaan yang dramatis ini adalah petunjuk pertama dalam investigasi kita. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, kenapa selisihnya bisa sejauh itu? Kalau kalian bisa paham kenapa ada jurang di antara dua angka ini, berarti kalian udah ngerti inti dari laporan arus kas. Ini soal bedanya laba di atas kertas sama duit beneran yang ada di bank. Biar gampang, kita pakai analogi ya. Anggap aja laba bersih itu kayak gaji kotor yang kamu lihat di slip gaji. Angkanya gede, tapi kan belum bisa langsung dipakai buat jajan. Nah, arus kas operasi itu adalah uang tunai bersih yang beneran masuk ke rekening kamu setelah kena berbagai potongan. Itulah realitanya. Salah satu pemotong paling besar yang bikin beda itu namanya penyesuaian non-tunai. Contoh paling gampangnya itu depresiasi, yang di sini nilainya 13.861 juta dolar. Anggap aja ini biaya hantu. Dia ngurangin laba di pembukuan, tapi sebenarnya nggak ada duit sebesar pun yang keluar dari perusahaan. Makanya, biar kita lihat realita kasnya, biaya hantu ini harus kita tambahin lagi. Nah, ini nih, salah satu bagian yang paling sering ngejebak para pemula, kenaikan piutang usaha. Secara teori akuntansi, ini kan bagus ya, artinya penjualan naik, tapi dari kacamata kas, ini justru sebaliknya. Ini artinya kita udah jual banyak barang, tapi kita belum dibayar. Duitnya masih nyangkut di luar sana, di pelanggan. Itu sebabnya walaupun penjualan tercatat naik, kas kita malah berkurang. Paradoks kan? Oke, jadi kita udah tahu nih, mesin operasional perusahaan ini sehat banget, bisa ngasilin 87 miliar dolar kas. Gila kan? Pertanyaan selanjutnya, duit sebanyak itu dipakai buat apa? Nah, disinilah kita masuk ke babak kedua, aktivitas investasi. Di sini kita bisa ngintip visi mereka ke depan. Dan di sini kita lihat angkanya, total arus kas buat investasi itu minus 22.688 juta dolar. Sekilas angka minus segede ini kelihatan serem. Wah, perusahaannya lagi buang-buang duit ya. Jangan salah sangka dulu. Di bagian investasi ini, angka negatif itu seringkali justru kabar baik. Kenapa? Karena ini nunjukin perusahaan nggak cuma diam aja numpukin duit. Mereka aktif pakai uang itu buat investasi lagi, buat pertumbuhan. Ini sinyal kalau manajemennya pede banget sama masa depan perusahaan. Tentu pertanyaannya, gimana kita bedain ini investasi cerdas atau cuma buang-buang uang? Nah, sebagai analis, kita harus kritis. Coba tanya, investasi ini sejalan nggak sama strategi besar perusahaan? Kira-kira bakal bikin pendapatan naik nggak di masa depan? Dan yang paling penting, investasi gede ini didanai pakai kas dari operasi yang sehat nggak? Kalau jawabannya nggak, nah itu baru lampu merah. Oke, ceritanya mulai nyambung nih. Perusahaan ngasilin 87 miliar dari operasi, terus nanemin 22 miliar buat masa depan. Wah, masih ada sisa kas gede banget. Ini ngebawa kita ke babak terakhir, aktivitas pendanaan. Di sini kita bakal lihat gimana perusahaan ngelola hubungannya sama para pemilik saham dan yang ngasih utang. Dan lihat deh angka-angkanya. Mereka bayar utang 27 miliar dolar, beli lagi saham mereka sendiri senilai 22 miliar, dan bagi individen hampir 20 miliar. Ini semua adalah pengeluaran kas yang luar biasa besar.
Jelas banget prioritas mereka itu balikin duit ke investor dan kreditur, bukan nyari dana baru. Jadi, dividen dan pembelian kembali saham itu dua cara utama buat balikin duit ke investor. Kalau dividen itu, ia kasih uang tunai langsung, jadi pasti. Kalau pembelian kembali saham, itu artinya perusahaan beli sahamnya sendiri, biar jumlah saham yang beredar jadi lebih sedikit, yang secara teori bisa naikin harga sahamnya. Dua-duanya cara buat nyenengin pemegang saham. Nah, yang paling seru itu sinyal di baliknya. Kalau ada perusahaan yang rutin bayar utang, bagiin dividen gede, dan beli kembali sahamnya, mereka itu seakan-akan lagi ngomong ke pasar, "Hey, masa pertumbuhan gila-gilaan kami mungkin udah lewat. Sekarang, kami ini ibarat pohon besar yang kokoh, yang ngasih buah alias keuntungan secara stabil dan bisa diandelin." Jadi, setelah kita lewatin 3 babak tadi, gambaran besarnya jadi jelas banget kan? Laporan arus kas ini bukan lagi kumpulan angka acak, tapi udah jadi sebuah cerita yang punya alur. Yuk kita rangkum ceritanya. Pertama, mesin. Mesin operasionalnya ngasilin kas gede banget, 87 miliar dolar. Kedua, visi. Mereka investasiin 22 miliar dolar untuk masa depan. Dan ketiga, strategi. Mereka balikin lebih dari 43 miliar dolar ke para investor dan kreditur. Ini gambaran perusahaan yang super kuat dan sangat disiplin. Dan buat kalian yang lagi mendalami akuntansi atau pembukuan, ini pesan utamanya. Jangan lagi lihat laporan ini cuma sebagai tugas. Di balik setiap angka, selalu tanya, kenapa? Karena kemampuan buat jawab kenapa inilah yang bakal ngubah kalian. Dari yang tadinya cuma nyatet angka, jadi penasihat bisnis strategis yang dicari-cari. Sebagai penutup, gue punya tantangan buat kalian. Kalau kalian cuma punya waktu 5 menit buat nilai kesehatan sebuah perusahaan dan cuma boleh lihat salah satu dari 3 aktivitas ini, operasi, investasi, atau pendanaan, mana yang bakal kalian pilih? Dan yang lebih penting, kenapa? Coba pikirin jawabannya. Makasih udah nyimak.